Halo, selamat datang di Burung Panda Laptop. Kali ini saya akan melakukan tes laptop MSI GS66 Stealth. Untuk CPU-nya pakai Intel i9 11900H. Lalu untuk VGA-nya pakai RTX 3080 16GB Max-Q. Lalu untuk SSD-nya di 2TB. Dan masih bisa di-upgrade ya, masih ada satu slot kosong. Lalu untuk RAM-nya udah 32GB. Dual channel DDR4, bisa di-upgrade juga sampai 64GB. Lalu kita lihat untuk di bagian keyboard. Untuk di bagian keyboard dia sudah per key RGB by SteelSeries. Untuk modenya bisa diganti dari FN1 sampai FN9 untuk ganti-ganti modenya. Lalu untuk layarnya, untuk ukuran layarnya di 15,6 inch, resolusi Full HD, lalu refresh rate-nya udah 300 Hz, jadi tinggi banget ya, enak buat main game kompetitif. Selanjutnya kita lihat fisiknya. Untuk fisik aman ya, nggak ada bekas jatuh atau benturan. Untuk material bodinya full aluminium, di palm rest-nya juga aluminium, di bagian bawah aluminium. Untuk fisiknya masih cukup mulus ya. Terus kita lihat di bagian belakang. Untuk bagian belakang masih mulus. Ini untuk samping kanan. Untuk laptopnya slim ya, mirip dengan Razer Blade. Ini untuk sudut-sudutnya. Terus sudah ada Type-C, Thunderbolt 4. Ini untuk di bagian belakang masih cukup mulus ya. Terus laptop ini juga bisa dibuka pakai satu tangan dengan mudah. Untuk kelengkapan laptopnya, yang pertama ada chargernya 230 watt, terus ada manual book laptopnya, lalu ada dus yang kecil untuk di bagian dalam. Untuk nomor serinya juga sesuai dengan laptopnya. Lalu ada dus yang besar untuk di bagian luar. Lalu ada cover keyboardnya juga masih ada ya. Terus ini cover untuk laptopnya di bagian dus. Jadi untuk kelengkapannya original bawaan semua. Pengetesan laptopnya, yang pertama kita coba tes webcam dulu. Untuk webcam normal ya. Seperti biasa pembelian laptop di toko saya, kan saya berikan akun Office 365 original beserta akunnya aktif selamanya. Selanjutnya kita cek layarnya. Untuk layar aman ya, nggak ada white spot, terus nggak ada dead pixel. Untuk layar normal. Selanjutnya kita coba tes keyboardnya. Untuk keyboard normal, terus untuk touchpadnya normal, klik kanan, klik kiri, normal. Selanjutnya kita coba tes speakernya. Di sini aku set volume ke 60 dulu. Coba ke 100 ya. Untuk volume di 80.
Itu untuk speakernya ya. Jadi untuk speakernya kalau volume di volume 100 gitu, kadang untuk speakernya agak keresek gitu. Tapi kalau ke volume 60 sampai 80 gitu aman ya. Jadi itu aja paling minus dikit. Setelah ini kita coba tes CPU dan GPU-nya pakai 3D Mark. Ini untuk pengetesan CPU dan GPU pakai 3D Mark. Di sini pakai charger original bawaan 230 watt. Terus untuk modenya di Extreme Performance yang paling tinggi biar hasilnya maksimal. Untuk fan laptop ini ada 3 buah ya, dengan 4 titik pembuangan panas, 2 di bagian belakang, lalu 1 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Ini dapat dilihat untuk grafik normal ya, jadi untuk GPU-nya juga normal. Kita tunggu sampai hasilnya selesai, biasa sekitar 3 menit. Yang terakhir ada CPU test atau test render. Kita ubah dulu modenya ke silent. Ini dia untuk hasil tesnya. Didapatkan graphic score di 9595, udah sesuai untuk RTX 3080 Max-Q 16 GB, lalu untuk CPU score-nya di 9288. Ini untuk spesifikasinya, GPU-nya RTX 3080, CPU-nya i9 11900H. Jadi untuk fungsi CPU dan GPU normal ya. Untuk minusnya cuma ada di speakernya ada, kalau volume full agak keresek. Sekian pengetesan laptopnya, terima kasih.